Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Suci Safitri, saya dari kelompok 1. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Strategi Promosi Kesehatan Advokasi. Slide selanjutnya. Yang pertama itu ada pengertian advokasi. Advokasi dalam kesehatan diartikan sebagai upaya untuk memperoleh pembelaan, bantuan, atau dukungan terhadap program kesehatan. Advokasi adalah kombinasi antara pendekatan atau kegiatan individu dan sosial untuk memperoleh komitmen politik, dukungan kebijakan, penerimaan sosial, dan adanya sistem yang mendukung terhadap suatu program kesehatan. Selanjutnya, selanjutnya ada prinsip-prinsip advokasi. Prinsip advokasi itu ada 4. Yang pertama, komitmen politik atau political commitment. Komitmen para pembuat keputusan atau alat penentu kebijakan di tingkat dan di sektor manapun terhadap permasalahan kesehatan tersebut. Pembangunan nasional tidak terlepas dari pengaruh kekuasaan politik yang sedang berjalan. Yang kedua ada dukungan kebijakan atau policy support. Dukungan konkret yang diberikan oleh para pemimpin, institusi di semua tingkat dan di semua sektor yang terkait dalam rangka mewujudkan pembangunan di sektor kesehatan. Dukungan politik tidak akan berarti tanpa dilanjutkan dengan adanya dikeluarkannya kebijakan konkret dari para pembuat keputusan tersebut. Yang ketiga ada penerimaan sosial. Penerimaan sosial artinya diterimanya suatu program oleh masyarakat. Suatu program kesehatan apapun hendaknya memperoleh dukungan dari sasaran utama program tersebut, yakni tokoh masyarakat. Yang terakhir ada dukungan sistem atau sistem support. Adanya sistem atau organisasi kerja yang memasukkan unit pelayanan atau program kesehatan dalam suatu institusi atau sektor pembangunan adalah mengindikasikan adanya dukungan sistem. Selanjutnya, ada kegiatan advokasi. Nah, kegiatan advokasi ini ada 10. Ya, yang pertama itu ada lobby. Lobby adalah berbincang-bincang secara informal, para pengambil keputusan dan membuat kebijakan untuk menginformasikan isu-isu strategis yang menjadi permasalahan di masyarakat. Yang kedua ada petisi. Petisi adalah cara formal dan tertulis untuk menyampaikan gagasan advokator dan memberikan tekanan kolektif terhadap para pembuat keputusan. Yang ketiga ada debat. Debat itu pada dasarnya juga merupakan salah satu metode advokasi kesehatan dalam kelompok. Ciri spesifiknya itu adalah mengangkat dan membahas isu kesehatan dari pihak yang pro maupun kontra. Yang keempat ada dialog, hampir sama dengan debat, tapi dialog itu lebih tepat digunakan sebagai metode advokasi melalui pendekatan kelompok. Namun pelaksanaan dialog sebaiknya didukung oleh media massa, khususnya televisi, sehingga dialog ini bisa menjangkau kelompok yang sangat luas. Yang kelima ada negosiasi. Ini merupakan metode advokasi yang bertujuan untuk menghasilkan kesepakatan. Yang keenam ada paparan atau presentasi. Ini merupakan metode advokasi yang sering digunakan. Materi paparan adalah isu strategis tentang masalah kesehatan yang disampaikan dalam bahasa yang baik, cukup menyentuh, efektif, tidak berbelit-belit, dan dapat dimengerti dan dipahami dengan cepat dan jelas. Selanjutnya ada seminar.
Seminar ini merupakan salah satu metode advokasi yang membahas tentang isu strategis secara ilmiah. Nah, seminar ini juga biasa kita ikuti sebagai mahasiswa dan sering diadakan meskipun secara online. Nah, ini selanjutnya ada studi banding. Studi banding juga merupakan salah satu metode advokasi yang baik, yakni dengan mengajak sasaran advokasi mengunjungi suatu daerah yang baik maupun kurang baik kondisinya. Selanjutnya ada pengembangan. Kelompok peduli pengembangan itu adalah metode advokasi dengan cara menghimpun kekuatan baik secara perorangan maupun organisasi dalam suatu jaringan kerja jaringan kerjasama untuk menyuarakan atau memperjuangkan isu yang diadvokasikan. Yang terakhir ada penggunaan media massa. Ini adalah suatu upaya advokasi kesehatan. Maka bagaimana cara menjalin kerjasama dengan baik oleh pihak media massa itu merupakan suatu tantangan sekaligus seni tersendiri yang perlu dipelajari oleh perancang dan pelaksana advokasi. Selanjutnya, ada komunikasi dalam advokasi. Komunikasi dalam rangka advokasi kesehatan memerlukan kiat khusus agar komunikasi tersebut lebih efektif. Nah, antara lain harus jelas, benar, konkret, lengkap, ringkas, meyakinkan. Selanjutnya itu ada kontekstual, harus berani, hati-hati, dan harus sopan cara menyampaikan pesan tersebut. Selanjutnya ada indikator advokasi. Bila sasaran advokasi adalah anggota legislatif ataupun pembuat kebijakan kesehatan, maka indikator yang paling mudah dinilai dari hasil akhir advokasi adalah adanya peraturan, ketentuan, atau kebijakan yang mendukung isu yang diadvokasikan, adanya perencanaan program ke arah isu yang advokasi secara serta dukungan pendanaannya dan persetujuan alokasi anggaran yang diberikan oleh legislatif, misalnya DPRD setempat. Nah, itulah presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.